Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Kang Oji, Kumada Ramang. Semoga kalian baik-baik saja, tetap sehat-sehat selalu ya. Udah lama gua gak nongolin muka gua di depan kamera, sekarang baru nongolin lagi muka gua di depan kamera. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sebelumnya ya. Tonton terus video-video di channel gua dan bantu support channel ini. Di sini gua mau membahas sedikit tentang otomotif ya. Dan gua ingin membahas salah satu motor idaman para laki, salah satunya gua ya. Dan motor ini cukup keren dan ya fiturnya yang canggih dengan ya ajib deh pokoknya ya. Gua mau membahas Honda CBR 1000 RRR Freeblade 2020. Bagaimana spesifikasi dan harganya dan beberapa fitur menariknya di Honda CBR ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus saksikan konten-konten gua dan bantu support channel ini. Selamat menyaksikan dan enjoy. Motor ini merupakan motor yang didevelop khusus oleh para teknisi divisi balap dari Honda, yaitu HRC, dengan basis Honda RC 213P yang ditunggangi pembalap Honda yaitu Marc Marquez. Walaupun secara umum basis konfigurasi mesinnya berbeda dengan V-Port dan E-Port. Pimpinan pengembangan dari Neo Freeblade 2020, Yujura Istikawa berkata, "Kami memindahkan kerja kami ke sirkuit untuk mengembangkan CBR 1000 RR, di mana motor ini bisa mendemonstrasikan seluruh potensinya. Mesinnya memiliki diameter per struk yang sama dengan RC 213P dan kami memutuskan untuk mempertahankan konfigurasinya. Inlet port dan interval pembakaran yang biasa kami mempertahankan paket. Power yang tinggi dan memudahkan pengendalian. Sebuah level dari CBR 1000 RR, sebuah mesin yang menemukan elemennya di track." Mulai dari mesin, walaupun sama-sama inlet port, para insinyur Honda memulai dari kertas kosong untuk membangun Neo Freeblade 2020. Sebuah mesin dengan karakter short stroke dengan kapasitas cc 999,9 cc, berdimensi sama dengan piston RC 213P MotoGP, 81 mm bore dan 45 mm stroke. Jika dibandingkan dengan motor terdahulu memiliki dimensi bore stroke 76 x 55 mm, dengan fakta ini Neo Freeblade menjadi motor superbike dengan diameter piston terbesar di kumpulan superbike 4 silinder. Amazing. Salah satu yang menjadi kunci peningkatan performa ini juga adalah air rime air duct di bagian muka yang mengalirkan secara langsung udara segar melalui sebuah lubang di headstroke langsung ke air blast. Untuk memperoleh hasil ini pada mesin inlet, Honda telah mengembangkan berbagai solusi teknis baru yang telah lama mereka implementasikan di MotoGP, seperti misalnya velvet trainnya sekarang digerakkan oleh sebuah sistem semi cam, di mana dimensi diameter velvet intake 32,5 mm, sementara velvet exhaust 28,5 mm. Oh ya, dan camsnya diberi lapisan juga, yakni diameter carbon DLC untuk mencegah friksi berlebih. Powerful. Conrod connecting rod dan camnya diberikan perlakuan penempaan dengan material TI64A titanium. Material ini didedikasikan didevelop sendiri oleh Honda. Material ini terkenal bisa memangkas bobot conrod sebanyak 50% bila dibandingkan dengan penggunaan material molybdenum chrome steel. Piston sendiri menggunakan model tempat dengan bahan A2618 aluminium, bahan yang sama dengan bahan piston Honda RC 213PS.
Dengan bahan dan dimensi yang baru, piston ini bobotnya lebih ringan 5% dibandingkan freebed sebelumnya. Belum lagi ditambah lapisan teflon dan molybdenum base untuk mengatasi friksi saat pergerakan turun naik. This feeling was nice, eh? Knalpotnya pun baru, kolaborasi antara Honda dan Akrapovic. Knalpot ini berbahan titanium yang salah satu tujuannya pemilihan bahannya adalah untuk mengefisiensikan distribusi massa. Valve exhaust juga didevelop oleh Akrapovic, di mana ini membuat dimensi internal dari knalpot turun 35% dibandingkan freebed sebelumnya. Salah satu detail penting dalam dimensi Neo Freebed 2020 adalah di mesinnya, di mana untuk freebed 2020 lebih kompak. Jika freebed lama untuk melakukan start mesin crankshaft, maka untuk freebed 2020 ini starting mesin dilakukan di main shaft dari kopling. Crankshaft lebih ramping, lebih lagi mesinnya lebih pendek, short stroke. Hello, this is Mar Market. Sasis dari Honda CBR 1000 RRR masih menggunakan model twin spar diamond double beam aluminium dengan ketebalan 2 mm. Hal ini bermaksud untuk memberikan tingkat kerigiditasan baru dan memberikan sensasi feel berbeda pada pengguna. Dengan dimensi lebar motor 2100 mm dengan 75 mm dan tinggi 1455 mm. Swing arm belakangnya dibangun dari 18 lapisan individual dari aluminium seperti yang telah dibuat untuk Honda RC 213 PS. Secara umum dimensinya 30,55 mm. Lebih panjang dibandingkan swing arm freebed lama, namun dengan bobot yang sama sehingga mengurangi kekakuan horizontal sebesar 15% menurut Honda. Ya, lebih panjang. Dengan bobot sama, logikanya akan lebih lentur dari segi horizontal, namun kekakuan vertikalnya menurut Honda dipertahankan sama. Bobot total dari motor ini dengan segala cairan di dalam mesinnya adalah 201 kg atau 5 kg lebih berat dibandingkan freebed sebelumnya. Namun tetap freebed 2020 menjadi superbike standar yang ringan di market. Dibandingkan dengan Aprilia RS Sport RR 204 kg, Suzuki GSX-R 1202 kg, hanya kalah ringan dari Yamaha YZF R1M 200 kg dan Ducati Panigale V4 198 kg. Salah satu peningkatan level dari freebed 2020 adalah pengaplikasian Honda Electronic Steering Damper HESD, yang manajemennya merupakan tanggung jawab dari wheel sensor dan IMU. HESD sendiri memiliki 3 level pengaturan mengenai elektronik bersama dan sistem. Throttle by Wire TBW Neo Honda CBR 1000 RRR freebed menggunakan 6 axis interior instrument unit atau IMU. Dari Bosch ada 3 read mode dengan opsi menggunakan mapping power dan karakter dari mesin yang skala 1 sampai 5. Dengan elektronik standar ini hadir beberapa fitur dari freebed 2020, yakni engine brake control 3 level, anti wheel control 3 level, HESD traction control 9 level, starting mode control bisa memilih raungan RPM mesin di 6000, 7000, 8000 dan 9000 RPM. ABS dengan source mode dan track oriental circuit plus lift control. Semua pengendalian kostumisasi settingan di atas bisa dilihat dari panel instrumental berwarna dengan lebar yang sama dengan layar ponsel yakni 5 inci. Pengendalian bisa dilakukan dari joystick kecil di lebar kiri. Neo Honda CBR 1000 RRR freebed 2020 juga dibekali dengan Honda Smart Key System. Untuk ini brother kayaknya gak perlu dijelasin lebih jelasnya lagi, karena fitur ini sama dengan Honda Vario 150 ya, sistemnya hampir sama kok. Untuk shock depan CBR 1000 RRR freebed 2020 ini menggunakan front fork Showa Big Piston Fork BVF dengan dimensi 43 mm dengan satu full di bagian freeload, ribbon dan spring compression.
Untuk suspensi belakang hadir Showa Blends Free Rear Cushion Light BFRC Light. Di sektor pengereman hadir sistem ABS tipe 2 saluran dengan menggunakan kaliper 4 piston radial Nissin di depan ya. Ini untuk pengereman bagian depan dengan disc floating 330 mm lebih lebar 10 meter dibandingkan freebed sebelumnya, plus ketebalan 5 mm untuk meningkatkan disipasi panas. Sedangkan pengereman belakang sudah menggunakan kaliper dari Brembo dengan dimensi yang sama seperti yang diaplikasikan Honda RC 203 VS. Sementara velg aluminium menggunakan OM dibalut ban dengan ukuran 120 per 70 ring 17 untuk bagian depan dan belakang 200 per 55 ring 17 untuk bagian belakang. Secara estetika, desain dari Honda Freebird 2020 ini boleh dibilang merupakan terobosan baru Honda. Secara umum desainnya jauh lebih agresif dan modern, lebih ringan, lebih slim, menggunakan full LED dan tentunya juga dibekali dengan wing LED di samping kiri dan kanan. Walaupun Honda telah didevelop atau mematenkan desainnya dari Active Wing LED, namun untuk Neo Honda CBR 1000 RRR Freebird ini wingnya tetap fixed. Bentuknya tersembunyi dan hadir langsung 3 wing di dalamnya untuk menghadirkan downforce seperti yang secara fungsional telah diaplikasikan di Honda RC 213V 2018. Nah, biasanya yang kalian tunggu ini, harga dari Honda CBR 1000 RRR Freebird 2020 ini dibanderol dengan 19.999 USD atau dirupiahkan sama dengan 282 jutaan. Dan ini untuk tipe yang standar. Ada juga yang tipe SP dengan spesifikasi yang lebih tinggi dibanderol dengan harga 23.499 USD atau dirupiahkan setara dengan 332 juta dengan harga dolar hari ini 25 Juni 2020. Harga tersebut adalah harga Inggris tentunya. Jika masuk ke Indonesia dihitung dengan pajak dan biaya pengiriman dari Jepang, belum tek-tek bengek dan sebagainya ya. Jadi kalau kalian ingin beli Honda CBR 1000 RRR masuk ke Indonesia, kayaknya kalian harus menyiapkan uang sekitaran 600 juta ya. Sekitar segituan ya mungkin perkiraan gua. Ya, itulah Honda CBR 1000 RRR Firebird tahun 2020. Gimana menurut kalian, brother? Apakah keren, ajib, elegan, atau bahkan seram? Ya, menurut gua dengan spesifikasi yang 4 silinder dengan cc 999,9 cc dengan full LED dan body fairing yang elegan dengan fiturnya yang cukup canggih, menurut gua kalian harus punya deh, brother. Ya, sampai ketemu lagi di channel otomotif gua, belajar ilmu bareng Kang Oji. Sampai ketemu lagi nanti, bro. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan bantu support channel ini. Sampai ketemu lagi nanti. See you and goodbye.